Firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, saya akan berikan tema khotbah, tahu berterima kasih. Amin. Haleluya. Saudara, 10 orang kusta. Kalau adat orang Israel, saudara, kalau orang kusta, mereka itu gak boleh tinggal di kampung. Mereka itu harus diasingkan karena penyakit kusta ini adalah penyakit yang sangat menular. Seperti kalau sekarang kita adalah virus corona. Jadi dia harus dikarantina supaya tidak menyebar ke orang-orang yang lain. Nah saudara, ke-10 orang kusta ini saudara, ketika mereka merasa bahwa mereka ini sakit, ya, di dalam hati mereka, mereka punya kerinduan, mereka pingin sekali disembuhkan. Tapi dengan cara bagaimana mereka harus sembuh, ya. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah saudara, pada waktu Tuhan Yesus berjalan ke Yerusalem, ya, tiba-tiba dia bertemu dengan ke-10 orang kusta. Saudara, apakah tindakan ke-10 orang kusta ketika mereka mendengar bahwa Yesus itu ada di situ? Ya, saudara, saya mau kasih tahu, ya, secara spontan orang kusta ini mereka berdiri agak jauh dari Tuhan, ya, karena tahu kalau mereka dekat-dekat, ya, itu kan pikiran logika secara manusia jangan sampai terjangkit. Jadi mereka, kata Alkitab, berdiri agak jauh dari Tuhan. Saudara, kata Alkitab mereka berdiri agak jauh, kemudian mereka berteriak, ya. Mereka berteriak begini, "Guru Yesus, kasihanilah kami." Ya, luar biasa, ya. "Guru Yesus, kasihanilah kami." Saudara, ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa ke-10 orang kusta ini berteriak, sebut-sebut namanya, Yesus gak langsung begini, "Ayo sini, sini biar ku jamah kalian." Enggak, ya. Kita kan saudara biasanya kalau kita sakit pergi ke hamba Tuhan, "Sini ayo biar saya doakan." Iya kan? Tapi ini enggak, ya. Ketika saudara mereka memanggil nama Yesus, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Apakah yang Yesus lakukan? Yesus bilang begini, "Pergi kalian ke imam-imam, ya kan? Perlihatkanlah diri kalian ke mereka." Loh, saya kan minta Tuhan yang sembuhkan. Tapi kenapa kok Tuhan suruh pergi ke imam-imam? Ya, kenapa saudara? Karena Yesus ini ingin membuktikan, walaupun mungkin Tuhan Yesus tidak menjamah mereka, tetapi kuasa perkataan Yesus itu benar-benar bisa menyembuhkan mereka. Ketika mereka taat melakukan perintah Tuhan pergi ke imam-imam, belum sampai ke imam-imam, masih dalam perjalanan mereka sudah tahir. Amin. Itu kata Alkitab, ya. Ternyata rahasianya adalah ketaatan, ya. Secara manusia saudara tidak mungkin, mustahil. Masa Tuhan gak jamah, Tuhan gak pegang-pegang saya penyakit, kok tiba-tiba dia bilang pergi ke imam. Tapi mereka taat. Mau apapun yang terjadi, yang penting Tuhan suruh pergi saja ke imam. Saudara, contoh aja ya, Ibu Marlin, "Ibu pendeta doakan." Saya bilang, "Kamu pergi aja ke Pak Martin." Kira-kira Bu, Ibu percaya atau tidak? Saya bilang, "Bu, pergi aja ke Pak Martin." Kira-kira Ibu yakin akan sembuh tidak? Ibu kira-kira yakin sembuh atau tidak? Yakin, amin. Kuasa perkataan, amin. Kalau kita punya iman yang kuat saudara, seberapa besar iman kita, pergi saja, kita taat aja, amin. Secara logika gak masuk akal, ya. Itulah kuasa Tuhan bekerja di luar kemampuan manusia, amin. Saudara, ketika ke-10 orang kusta ini sudah menjadi tahir, berapa orang yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan? Berapa orang, Bu? Bu Marlin, berapa orang? Bayangkan saudara, ya, tidak tahu berterima kasih. 10 orang yang disembuhkan, 1 orang aja yang datang mengucap syukur di hadapan Allah, ya. Tuhan memberkati kita dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ada nggak habis gajian kita datang bersyukur kepada Tuhan?
Amin. Setiap gajian bangku gereja banyak kosong. Haleluya. Saya bilang, mana ini jemaat ini? Haleluya. Kemarin kami ibadah saudara ya. Saya bilang tapi bersyukur saudara ya. Kalau kemarin mungkin karena hujan makanya seperti itu. Saudara, harus ada ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sudah berapa banyak Tuhan memberikan pertolongan bagi kita, ya. Tidak bisa dihitung saudara apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Mari kita saudara tahu berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Ya. Saya percaya saudara, ketika kita punya rasa terima kasih kepada Tuhan, Tuhan tidak mungkin membiarkan hidup kita. Dia akan sangat peduli dengan kita. Amin. Seperti si orang kusta ini, cuman satu orang yang kembali. Tuhan bilang begini, loh, bukannya 10 yang aku sembuhkan, kok cuma kamu yang datang? Mana yang 9? Haleluya. Untuk itu mari saudara kita datang kepada Tuhan. Kita rasa bersyukur karena Tuhan sudah menolong, mengasihi, bahkan memberkati hidup kita. Terutama kesehatan kita ini sangat penting. Amin. Kalau sampai detik ini saudara kita masih sehat, masih bernafas. Saudara bayangkan ya. Saya lihat di FB. Loh, kok meninggal nih ibu ini ke suami? Setahu saya dia sehat-sehat. Saya SMS lewat Messenger. Bu, kenapa dia meninggal? Iya Len, dia kena COVID. Waduh. Dia cuma gara-gara pergi jaga temannya di rumah sakit, tiba-tiba terjangkit langsung mati. Aduh, saya bilang ya itulah. Kalau sampai detik ini saudara, saya mau kasih tahu, virus corona masih tetap menyebar, tapi anak-anak Tuhan akan dipelihara. Setialah kepada Tuhan. Amin. Mari saudara kita bawa hidup kita untuk tahu berterima kasih karena Tuhan masih berikan kita nafas gratis. Ya, kalau kita pergi rumah sakit, nafas oksigen yang kita beli mahal, iya toh? Pakai dulu oksigen baru kita bisa nafas. Kita masih diberikan nafas gratis. Untuk itu mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan boleh memberkati dan menyertai kita semua sampai detik ini. Amin. Tuhan berkati kita semua.